Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Galih Indrian Prasetyo, Krisda Ari Pradana, Risa Gias Puspita, Tawang Purnama, dan juga Pramudia Wardana. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi terkait video yang diberikan oleh Bu Hartati pada grup WA. Untuk materi-materinya akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Next. Untuk resume dari video, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Physiological adaptation in response in training. Yang pertama, denyut jantung beristirahat. Yang dimaksud dengan detak jantung beristirahat yaitu suatu hal yang berarti atlet tersebut sedang melakukan adaptasi latihan dan denyut jantung akan menurun. Hal ini dapat disebut dengan denyut jantung istirahat. Alasan lain istirahat adalah karena latihan lagi. Kemudian stroke volume dan keluaran jantung. Stroke volume adalah volume atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung pada setiap denyutannya. Kemudian pengambilan oksigen dan kapasitas paru-paru. Pengambilan oksigen adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen, mengangkat oksigen, dan kemudian mentransfer ke dalam otot. Peningkatan penyerapan oksigen sebagai respon terhadap latihan memungkinkan pengiriman oksigen yang lebih cepat dan efisien ke otot. Berikutnya, tingkat hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah protein yang berada di dalam sel darah merah. Protein ini warna merah dalam kadar yang normal. Hemoglobin memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Oleh karena itu, kadar normal hemoglobin perlu selalu dijaga. Kemudian, otot hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan otot akibat membesarnya ukuran jaringan otot. Hipertrofi otot terjadi lebih ke tipe serat otot berkedut cepat daripada tipe 1. Hipertrofi lebih besar terjadi dari latihan resistensi daripada latihan aerobik. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya melanjutkan presentasi yaitu tentang adaptasi fisiologi kronis atau jangka panjang dalam sistem otot. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu. Umumnya tampak pada otot lengan atau paha. Hal ini berbeda dengan hiperplasia otot, yaitu pembentukan sel-sel otot yang baru. Hipertrofi otot berarti pertumbuhan sel-sel otot yang sudah ada di dalam tubuh. Latihan otot yang secara rutin dilakukan awalnya mungkin menyebabkan ketegangan pada otot. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan pada serat otot, tapi tubuh akan terus memperbaikinya, yang artinya tubuh melakukan pertahanan diri hingga akhirnya terbiasa dengan kondisi tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, hipertrofi otot atau saat otot membesar dan menguat adalah hasil dari otot yang beradaptasi atas latihan kekuatan yang terus-menerus. Artinya, jika
kita ingin memperbesar ukuran otot dan membuat lebih kuat, kita bisa melakukan latihan kekuatan otot secara rutin. Namun, selain itu, melakukan berbagai olahraga lain dan meningkatkan kualitas tidur, kita juga dapat membantu mempercepat proses terjadinya hipertrofi otot. Meskipun begitu, hipertrofi otot dapat terganggu oleh beberapa kondisi kesehatan otot, yaitu salah satunya miopati, miofibrilar. Salah satu jenis distrofi otot yang dapat menyebabkan kelemahan otot pada orang dengan usia produktif. Kondisi ini disertai dengan munculnya gejala pada area tangan dan kaki. Sebelum akhirnya muncul di area tubuh lainnya. Selanjutnya ada peningkatan kekuatan tendon. Tendon adalah jaringan ikat berbentuk tali atau pita yang menghubungkan otot dengan tulang dengan mentransmisikan tenaga dari otot ke tulang sehingga memungkinkan terjadi gerakan tubuh. Sama halnya dengan otot, tendon juga harus diperkuat sebab tendon yang kuat dapat mencegah terjadinya cedera pada saat latihan, seperti atletik, meningkatkan kekuatan, dan menambah kecepatan lari cepat jarak pendek. Jika terjadi cedera pada tendon, seringkali kita harus merehabilitasi tendon perlahan-lahan melalui gerakan yang dilakukan dengan sangat tepat. Penguatan tendon membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding penguatan otot. Jadi, selain menargetkan penguatan tendon dengan melakukan latihan inti secara khusus, kita juga harus menyesuaikan tubuh kita dengan latihan kebugaran rutin untuk mencegah terjadinya cedera, dan tidak hanya terus-menerus menekan pada penambahan beban yang sama yang semakin berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu peningkatan mioglobin. Mioglobin sendiri adalah protein dengan bentuk struktur bulat yang menyimpan oksigen dan terbentuk dari rantai polipeptida. Molekul penyusun mioglobin adalah asam amino dan poliferin yang merupakan sejenis zat besi. Mioglobin juga terdapat dalam otot-otot jika seorang berlatih dalam jangka waktu cukup lama. Hal ini terjadi karena mioglobin dapat menyimpan oksigen dalam sel sehingga oksigen tersebut dapat digunakan pada proses metabolisme saat seseorang memerlukan energi. Mioglobin juga menyebabkan warna merah pada otot pada umumnya. Zat besi dalam jumlah banyak terdapat pada mioglobin. Zat besi ini baik untuk orang yang mengalami anemia sehingga baik untuk orang yang mempunyai penyakit anemia. Untuk yang selanjutnya yaitu mitokondria. Setiap makhluk hidup terbentuk dari sel-sel tubuh yang mampu mereproduksi diri. Sel ini berukuran sangat kecil, namun memiliki banyak unsur penyusun. Di dalam sel terletak unsur penyusun yang ukurannya lebih kecil lagi, yaitu organel. Organel melakukan fungsi yang beragam dan semuanya sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Salah satu organel yang terdapat dalam sel tubuh manusia adalah mitokondria. Memproduksi energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh untuk terus hidup termasuk fungsi dari mitokondria yang paling utama. Untuk menghasilkan energi tersebut, mitokondria membutuhkan asupan oksigen.
Jika sampai kekurangan atau tidak mendapatkan oksigen, mitokondria tidak akan bisa bekerja alias tidak bisa menghasilkan energi. Akibatnya, sel tubuh akan rusak atau mati. Beberapa fungsi mitokondria yang sangat penting bagi kehidupan tubuh manusia yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu memproduksi energi, yang kedua mengatur kematian sel, yang ketiga menyimpan kalsium, yang keempat memproduksi panas tubuh. Untuk yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah hipertrofi jantung. Hipertrofi kardiomiopati merupakan kelainan genetik yang terjadi saat otot jantung menebal secara abnormal, namun tekanan darah tetap normal. Akibatnya, jantung kesulitan memompa darah. Penyakit ini menyebabkan penyempitan pada katup aorta, yaitu katup jantung yang terletak setelah ventrikel kiri. Yang berikutnya ada peningkatan volume sekuncup saat istirahat dan berolahraga. Sistem kardiovaskular akan memberikan respon terhadap paparan olahraga dengan tujuan utama untuk menjadi transportasi oksigen dan substrat energi ke jaringan otot, juga untuk mentransportasikan hasil sisa metabolisme yang terbentuk. Penyesuaian yang dilakukan oleh sistem kardiovaskuler akan memastikan bahwa otot skeletal yang aktif berolahraga dapat menerima jumlah aliran darah sesuai dengan kebutuhan metabolismenya. Dan pada saat kita beristirahat, jumlah volume darah terbanyak adalah di dalam organ-organ ruang abdomen seperti ginjal, liver, atau hati, usus, dan lain sebagainya. Kemudian penurunan denyut jantung istirahat atau RHR. Setiap orang memiliki resting heart rate atau RHR atau denyut jantung saat beristirahat yang cukup konsisten sepanjang waktu. Normalnya, denyut jantung yang dimiliki seorang saat beristirahat berada pada kisaran 40 denyut per menit hingga maksimal 109 denyut per menit. Namun capaian ini juga bisa berbeda karena faktor tertentu seperti usia, jenis kelamin, dan berat badan. Faktor lain termasuk kebiasaan merokok dan tingkat aktivitas fisik juga mempengaruhi capaian RHR seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kapilarisasi otot rangka dan alveoli. Saat napas, biasanya ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan aktif breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejan. Otot ekspirasi tambahan. Musculus intercostalis internal, musculus cartilaginous parasternal, musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis externus. Terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun, berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps tapi mengembang dan stabil. Selanjutnya, penurunan tekanan darah saat istirahat. Penurunan tekanan darah setelah beristirahat diduga berhubungan dengan modifikasi hemodinamik dalam tubuh. Pada saat istirahat sebelum pemeriksaan tekanan darah, pasien diminta untuk duduk tenang dan tidak melakukan aktivitas apapun.
Hal ini akan merangsang relaksasi tubuh dan menurunkan kerja sistem saraf simpatis. Mekanisme ini mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi vaskular sistematik secara gradual. Selanjutnya, penurunan waktu pemulihan detak jantung. Detak jantung lemah berakibat fatal. Apakah Anda pernah mencoba untuk menghitung detak jantung Anda? Apa itu bradykardia? Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah tersebut terdapat makanan serta oksigen sebagai semua sel dan jaringan. Ketika jantung tidak berfungsi normal, maka berbagai fungsi tubuh akan terganggu. Rata-rata kecepatan detak jantung menunjukkan aktivitas jantung, apakah sehat atau tidak. Normalnya kecepatan jantung yaitu sekitar 60 hingga 100 detakan per menit. Jika Anda kurang dari 60 detakan, maka Anda memiliki detak jantung yang lemah dan lebih lambat dari ini. Selanjutnya, peningkatan volume darah. Volume darah semakin meningkat di mana jumlah serum darah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi semacam pengenceran darah atau hemodilusi dengan puncaknya pada umur hamil 32 minggu. Serum darah atau volume darah bertambah sebesar 25-30%, sedangkan sel darah bertambah sekitar 20%. Itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, jadi di stop recording. Sudah.